Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Diki dengan NRP akhiran 031 dari kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau menjelaskan resum saya tentang paper, di mana dalam paper ini berjudul Identification Complex Slope Subsurface Strata Using GPR, atau bisa dibilang identifikasi lapisan bawah permukaan lereng kompleks menggunakan GPR, yang ditulis oleh Wang et al. Dari Harbin Institute of Technology Shenzhen. Lanjut, kita mulai dari latar belakang dulu. Nah, permasalahannya adalah kita tahu bahwa untuk menghitung kestabilan lereng dan longsor, kita harus mengidentifikasi stratigrafi lereng kritis dan kita analisis lah. Nah, sedangkan untuk identifikasi stratigrafi lereng kritis itu biasanya menggunakan metode konvensional, yaitu apa? Bor konvensional. Dan bor ini hanya memberikan data di titik-titik yang terbatas, atau bisa dibilang diskret lah, dia hanya titik ke bawah, titik ke bawah, titik ke bawah, dan biayanya sangat mahal gitu. Dan kita tahu bahwa studi GPR sebelumnya itu tidak menghitung akurasi interpretasi kedalaman secara sistematis, dan dari beberapa laporan juga menyatakan bahwa GPR itu tidak dapat diandalkan untuk antar muka lempung dan muka air tanah. Oleh karena itu lahirlah sebuah tujuan penelitian yang dikemukakan oleh si Wang tadi, yaitu yang pertama untuk evaluasi sistematis kemampuan GPR pada 6 tipe antarmuka stratigrafi melalui eksperimen lab lah, model fisik skala besar. Dan yang kedua itu menghitung tingkat akurasi GPR secara pasti dalam bentuk angka, yaitu menggunakan antimetric error dan relatif juga. Terus yang ketiga itu membandingkan metode empiris dengan inversi borehole untuk penentuan permitivitas relatif. Dan yang keempat itu memvalidasi semua tadi teknik GPR untuk studi lapangan di Gunung Tanglang, Tiongkok. Lanjut, sebelumnya kita recall lagi cara kerja GPR bagaimana. Jadi si GPR ini kan dia menembakkan si gelombang elektromagnetik ya dengan frekuensi yang sangat tinggi ke bawah permukaan melalui transmitter. Nah, nanti gelombangnya dibantulkan di batas diskontinuitas material seperti ini misal. Dia dibantulkan di daerah sini. Nah, nanti yang ditambah oleh receiver itu adalah TWT atau two-way travel. Nah, nanti dari itu kita masukkan ke rumus ini, di mana nanti kita masukkan TWTT, kita masukkan C, kita masukkan parameter relativitas, dan kita dapatkan H, atau kedalaman dari sebuah lapisannya itu di mana, atau batas lapisannya itu di mana. Selanjutnya, nah, untuk metode penelitian sendiri, si peneliti ini menggunakan sebuah uji lab lah dengan 6 model fisik skala besar sebelum nantinya dia berangkat ke gunung tadi itu. Jadi yang pertama dia membuat 6 model berisi antarmuka horizontal semua, 5-nya. Yang satunya antarmuka miring. Nah, antarmuka horizontal seperti pasir batuan, lempung pasir. Yang ada di bawah ini ada lempung berlapis juga, dan muka air tanah, dan ada pasir batuan yang dia modelnya V-shape gini. Nah, untuk alurnya pemrosesan data GPR-nya itu menggunakan standar yang pertama data GPR mentah, terus dikoreksi time zero time, terus ada filter bandpass Osby, ada low pass horizontal, ada stacking juga untuk meningkatkan si SNR atau signal to noise to ratio-nya, ada picking TWT di puncak amplitudo, dan inversi permitivitas dari borehole yang ada, terus konversi waktu kedalaman, dan profil antarmuka penilaian akurasi gitu. Nah, selanjutnya untuk peralatannya sendiri itu menggunakan peralatan Akula 9000C yang dari Swedia dengan spesifikasi sebagai berikut. Ada bandwidthnya dia 5-4000 MHz, frekuensi repetitive pulse-nya itu dia 12,5 sampai 200 kHz, scan rate-nya dia bisa 1 sampai 330 tracks per second. Terus ada time window-nya 6,4 sampai 32 ribuan nanosecond. Antena lab-nya, antena ada dua yang dipakai di lab itu dia 400 MHz yang dia which is frekuensi tinggi. Antena yang dipakai di lapangannya dia antena yang frekuensi rendah atau 100 MHz. Ini untuk gambar alatnya. Nah, sekarang untuk penentuan parameter relatif. Jadi dijelaskan di paper bahwa untuk metodenya itu ada 3. Yang pertama empiris, lab, dan juga inversi borehole. Nah, dijelaskan juga bahwa metode empiris itu tidak disarankan. Kenapa? Karena dia kan berupa nilai tabel literatur ya, yang biasanya dia berupa range dari misal lempung 5-40. Dan range ini dia sangat subjektif karena dia range gitu. Jadi semua lokasi itu tidak bisa disamaratakan kondisi geologinya. Terbukti pada perhitungan model yang ada di paper itu dia nilai empirisnya menghasilkan tebakan kedalaman hanya 0,18 sampai 0,5 meter jika mengikuti empiris. Sedangkan
kedalaman aslinya atau pada saat lab yang tadi saya jelaskan di bak-bak, dia menggunakan bak-bak itu, dia menyatakan bahwa kedalaman aslinya itu 0,75, dan di sini kita tahu bahwa biasnya lumayan tinggi gitu. Terus yang kedua, dia ada lab. Nah, uji lab pengukuran langsung sampel in situ, dia itu biasanya mahal dan ya pasti sampel rentan terganggu lah, dan mengakibatkan hasilnya nanti beda-beda lagi. Nah, yang ketiga ini yang dipakai pada penelitian ini, yaitu inversi borehole. Jadi si parameter relatif itu dia dihitung balik dari TWTT plus kedalaman borehole. Jadi nanti kita dapat data borehole, kita tahu kedalamannya berapa, terus dari GPR kita tahu TWTT, otomatis kita tahu permeativitas relatifnya gimana yang ada di rumus samping ini. Jadi dibalik lah rumusnya. Nah, hasil eksperimennya seperti berikut. Ini pada saat diuji lab kelihatan ya di radar grammet interpreted interface-nya gimana. Dan ini ya, ini hasil dari yang inversi borehole tadi. Bisa dilihat bahwa pada kondisi antarmuka horizontal dia error relatifnya tuh relatif kecil lah, dia kurang dari 5%, dan statusnya pasti baik, dengan ya didapatkan nilai si parameter relatifnya sebagai berikut menggunakan inversi borehole tadi dengan memasukkan TWTT dan juga si TWTT dan juga si kedalamannya. Akan tetapi di pasir batuan V-shape itu dia lumayan errornya tinggi lah, di rentang 9-10, ya 10%-an lah, 10% gitu. Nah, dari sini tadi yang dari hasil eksperimen di lab, berangkatlah mereka ke lapangan Gunung Tanglang lah, ke fieldnya, dan didapatkan tentang error relatif yang juga kecil gitu, sekitar 3%-an lah. Dan ini untuk radar gram, dan ini untuk gagal interpretation-nya. Dia jadi ada dua lintasan, AB dan BC. AB ini radar gramnya ini, dan BC itu radar gramnya ini. Kita masuk ke diskusi teknis. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti antenanya udah tepat nggak, pemolestasenya udah tepat nggak, pengaruh sifat AM-nya gimana, dan interpretasinya apakah sudah valid. Untuk yang frekuensi antena dia itu sudah tepat, dia pas lah. Di lab itu dia memakai 400 MHz karena dia itu ngejar resolusi tinggi, karena kedalamannya ya 2-5 cm pada kedalaman dangkal, dan di lapangan dia itu menurunkan frekuensinya agar daya tembusnya itu semakin kuat, bisa belasan meter. Dan lanjut ke langkah pemrosesan. Nah, sebagian besar dia itu sudah tepat, ada zero time correction, band pass, low pass, dan ada stacking juga buat meningkatkan SNR. Cuman ada beberapa sinkhole, ada beberapa hole, kayak misalnya dia itu nggak nerapin proses migrasi. Padahal dia itu proses migrasi penting, padahal dia kan kritis untuk antarmuka yang miring kan. Jadi ini menyebabkan tadi si error di bug yang V itu lumayan tinggi. Nah, terus kita berlanjut ke pengaruh sifat elektromagnetik terhadap hasil. Apakah dia krusial? Ya, dia sangat krusial. Jadi penentuan nilai permitivitas adalah kunci mutlak untuk akurasi kedalaman, karena permitivitas mempengaruhi kedalaman yang dapat ditembusi gelombang EM yang dipancarkan GPR itu. Terus jurnal itu membuktikan bahwa menebak dari tabel atau menggunakan metode empiris itu bisa dibilang gagal total, karena hasilnya lumayan meleset jauh lah. Makanya dia pakai inversi menggunakan borehole ini. Nah, apakah interpretasi sudah valid? Ya, valid, karena pengujiannya itu dia melakukan validasi di labnya itu di 25 titik ukur yang di setiap modelnya gitu. Jadi otomatis valid lah si nilai error tadi itu. Dan hasil lapangannya juga menunjukkan bahwa errornya di bawah 5. Nah, untuk komentar dan saran pribadi, ya kelebihannya pasti pengujiannya sangat sistematis dan detail lah, karena menggunakan 25 titik dan ukurnya itu pada 6 model vision yang berbeda. Terus untuk risetnya itu lumayan komplit, menggabungkan eksperimen lab dan pembuktian langsung di lapangan. Terus si peneliti ini juga berhasil membuktikan bahwa metode inversi itu jauh lebih akurat daripada menggunakan tebakan empiris. Terus GPR terbukti ampuh untuk mengisi blind spot area kosong di antara titik-titik sumur bor tadi. Jadi untuk menguatkan interpretasi seratanya tadi lah. Nah, akan tetapi ada beberapa kekurangan, seperti yang pertama dia melewatkan tahapan migrasi data sehingga tingkat errornya itu besar di lapisan miring. Terus material uji labnya itu terlalu ideal atau terlalu homogen lah, kurang mewakili kondisi acak yang ada di alam. Terus yang ketiga, survei di lapangan itu masih berupa lintasan tunggal, karena tadi lintasnya cuma satu malah. Terus belum ada perbandingan hasil atau cross check dengan metode geofisika lain. Jadi saran perbaikannya, pertama dia harus menambahkan algoritma migrasi seperti Kirchhoff untuk antarmuka yang miring, terus menggunakan teknik CMT atau common midpoint,
terus melakukan tes lanjutan pada kondisi kadar air yang ekstrim, dan dia kolaborasikan dengan metode lain lah, misal kayak RT, geolis gitu, dan ada seismik juga kan, buat meng-cross check biar dia nggak terlalu ambigu. Jadi untuk kesimpulannya, ya GPR mampu memetakan antarmuka secara kontinu, terus akurasinya juga tinggi dari errornya tadi plus minus 5. Terus inversi borehole itu juga wajib untuk menentukan parameter filter relatif, dan ya validasi lapangannya berhasil dengan error lapangan ya 3,7 sampai minus 4,9% di Gunung Tanglang Tiongkok, jauh di bawah 20% gitu. Gitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.